Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Sebagai mukaddimah, izinkan saya mengantarkan sesuatu, menguatkan apa yang disampaikan oleh pengurus Bang Ipan tadi tentang dua hal program terbaru Masjid As-Salam, tentang makan bagi jamaah yang sholat Jum'ah dan klinik As-Salam gratis. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman tentang bagaimana kisah kedermawanan para sahabat. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang ulama yang judul bukunya adalah Jami'ul Bayan fi Al-Fadil, fi Al-Ilmi wal Fadil, ditulis oleh Ibnu Abdil Bar. Apa yang menarik dalam tulisan beliau ini, di saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah, bukan kenabian tapi kepemimpinannya, riasahnya, akan membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu Umayyah bin Khalaf mematok harga Bilal ini 9 uqayyah. 9 uqayyah emas itu, satu uqayyahnya sama dengan 31,7 gram emas kali 9 uqayyah, jadi total sekitar 28,7 gram emas. Kalau kita timbang dengan harga emas sekarang, 1 gram itu rata-rata 4 sampai 500 ribu rupiah. Kalau kita ratakan 400 ribu rupiah, maka 28,7 dikali 400 ribu, total harganya 114.291.000. Itu harga pembebasan Bilal kalau dikonversi ke dalam rupiah hari ini, dan tanpa ditawar oleh Abu Bakar, cash langsung dibayar kepada Umayyah bin Khalaf, sang majikan dari Bilal bin Rabah. 114 juta tuh, Pak. Yang kedua, Umar ibn Khattab yang melanjutkan kepemimpinan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, sahabat sekaligus mertua Nabi. Siapa
putri Umar yang jadi istri Nabi namanya siapa? Hafsah. Baik, Umar bin Khattab sebelum wafat, beliau wafat dibunuh. Semua sahabat Nabi itu wafat dibunuh, termasuk Abu Bakar, walaupun sebelumnya beliau sempat sakit. Tapi sebelum beliau sakit, menurut riwayat As-Suyuti dan At-Tabari, beliau itu diracun oleh Yahudi Madinah. Itulah yang menyebabkan sakitnya Abu Bakar kemudian wafat. Kalau Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang budak berkebangsaan Persia, namanya Pairus. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Persianya Piros. Nama keluarganya Abu Lu'lu'ah. Lu'lu'ah itu nama anaknya, maka disebut Abu Lu'lu'ah. Nama aslinya Pairus, dalam bahasa Persia disebut Piros. Persia itu sudah punya dendam dari dulu kepada umat Islam. Persia itu kalau sekarang itulah negara Iran, Syiah itu. Walaupun tidak semuanya Syiah dari Iran, tapi itu sudah jadi simbolnya. Sebelum wafat, sahabat Umar itu sudah mewakafkan sepertiga dari hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Sepertiga dari harta Umar ibn Khattab semasa beliau hidup itu jumlahnya 120.000 dinar. Kalau dikonversi ke dalam emas, maka jumlahnya 510.000 gram emas. Kalau dikali 400.000, maka jumlah harta yang diwakafkan untuk kepentingan dakwah Islam jumlahnya 204 juta rupiah. 204 miliar, bukan 204 juta. 204 miliar rupiah. Sahabat Umar bin Khattab itu. Yang lain, Utsman bin Affan, tahun ke-9 Hijriah, bulan Rajab seperti bulan ini, ada peristiwa penting yang menguji keimanan umat Islam, namanya Perang Tabuk, atau dikenal dalam sejarah dengan istilah Ghazwatul Usra, perang kesulitan, perang yang penuh dengan kesulitan. Sebab masa itu Madinah baru mengalami masa paceklik. Rasulullah dan kaum muslimin yang akan menghadapi pasukan Romawi di bawah pimpinan Hierlakius itu menghadapi kesulitan kendaraan dan perbekalan. Diumumkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Saat itu Utsman bin Affan mendermakan 300 ekor onta dalam perang Tabuk. Sekarang harga onta 1 ekor 12 juta di Arab Saudi kalau dirupiahkan. Berarti kalau kali 12 itu sekitar 3 miliar 600 juta. Ditambah dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar itu 100 dinar emas. 100 dinar kali 4,25 gram sama dengan 4.250 gram dikali 400.000 rupiah sama dengan 1.700.000.000 rupiah. Dari 3 hal ini saja, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dibanding dengan kita maksudnya saya dengan yang lain, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak, nggak ada apa-apanya. Jadi masih butuh kegigihan untuk bisa mendapatkan yang terbaik ketika kita melakukan kebaikan. Nah, sebagai kesimpulan, izin dengan segala hormat saya bertanya,
kepada Bapak Ibu sekalian, dan tolong dijawab dengan jujur. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian disuruh Allah untuk memilih di antara dua pilihan, miskin sholat, kaya tidak mau sholat, pilih mana? Pilih mana? Miskin nggak mau miskin sholat, kaya nggak mau sholat, pilih mana? Disitulah masalahnya. Masalah yang sebenarnya adalah muncul pilihan ketiga di luar pilihan yang padahal apapun dalam hidup ini semuanya berpasang-pasangan diciptakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Akan jadi masalah kalau muncul alternatif ketiga yang dikenal dengan istilah set gender, itu transgender, laki-laki iya, perempuan iya. Nah, itu bahasa kerennya transgender, kalau bahasa kampungnya bencong. Nah, jadi kalau kita memunculkan alternatif di luar alternatif pilihan yang sudah Allah kasih, itu pasti jadi masalah tuh. Allah sudah memberi jalan surga neraka, tinggal pilih. Dia milih yang ketiga, surga enggak, neraka enggak masuk. Enggak ada, yang ada cuma surga neraka, enggak ada tempat di antara kedua-duanya. Maka ikhwatal iman, usi nafsi wa iyyakum, kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang terbaik dalam hidup ini kalau kita belum mampu dan belum bisa mengorbankan yang terbaik yang kita punya. Yang jelas Nabi berpesan kepada kita, a'ti ma fil jaibi ya'tika ma fil ghaibi. Apa yang kau punya berikan, maka apa yang tidak kau punya Allah akan berikan. Orang bijak mengatakan, jangan risau dengan apa yang belum kita punya, tapi risaulah dengan apa yang sudah kita punya, belum kita syukuri. Nah, udah disiapkan kepada antum tadi dua kesempatan beramal, khususnya Jumat. Kapan lagi memberi makan orang yang beribadah? Itu pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Maka usi nafsi iyyakum, saling mengajak. Baik ikhwatal iman, sekarang kita masuk kepada tema bahasan kita. Ini temanya agak aneh. Di mana-mana kita tahu jujur itu pasti menyelamatkan, tapi ini ada jujur yang membinasakan. Jelas judul ini bukan makna yang sebenarnya, tetapi ini disebut majas. Majas dalam bahasa Arab itu bukan bahasa Indonesia ya Pak. Majas itu bahasa Arab, artinya lafaz yang digunakan bukan pada makna yang sebenarnya, tetapi ada keterkaitan makna, itu majas. Jadi kata atau lafaz yang digunakan selain makna aslinya, tapi ada keterkaitan makna antara makna asli dan makna yang tidak asli. Maka kita angkat jujur yang membinasakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, apa sih jujur itu? Jujur itu dalam bahasa Arab disebut dengan sidqun. Sidqun itu satu akar kata dengan sodikun, termasuk juga satu akar kata dengan sodaqah, termasuk sunduk. Sunduk itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kotak gitu ya. Kotak amal itu bisa disebut sunduk gitu.
Jadi kotak amal itu satu akar kata sunduk dengan sidikun, jujur. Jadi kotak amal itu juga bisa menguji kejujuran kita. Bisa. Jadi kelas seseorang itu terlihat ketika dia memasukkan uang ke dalam kotak amal. Itu asli itu. Jadi kalau dia masukkan 5.000, memang ikhlasnya ya 5.000 itu. Itu kan kejujurannya memang 5.000. Nggak mungkin dia masukkan 5.000, cita-citanya mau masukkan 100.000, kan nggak mungkin. Karena yang real, yang tampak memang 5.000 yang masuk. Itu di masjid lain, tempat lain. Sini mah insyaallah sama. Jadi ternyata kotak amal itu juga bisa menguji kejujuran kita juga itu. Kita maksudnya saya dengan yang lain. Bapak Ibu insyaallah ikut. Jadi sidqun, maka ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau As-Siddiq gelarnya. Kenapa disebut gelar As-Siddiq? Karena apapun yang datang dari Nabi selalu dibenarkan, termasuk peristiwa yang menurut orang-orang Quraisy tidak masuk akal, khariqul adah, di luar kebiasaan, Isra Mi'raj yang banyak diperingati umat Islam. Padahal Isra Mi'raj itu gunanya memperingatkan, bukan hanya diperingati. Nah, cuma anehnya diperingati tapi nggak ngingat-ngingatkan juga. Pesan utama Isra Mi'raj itu salah satunya sholat. Yang memperingati Isra Mi'raj malah nggak sholat. Di kampung saya begitu. Sini mah enggak. Sini mau rame Isra Mi'raj. Subuhnya tahu di mana. Isra Mi'rajnya sampai malam Pak, jam 2, jam 3. Azan subuh hilang nih. Nah, terus tadi yang diperingati apaan nih? Kira-kira bukan mau nyinyir, ngasih tahu. Ya. Jadi kejujuran itu sidikun. Apa sih jujur dalam Islam? Yaitu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi sikap yang mencerminkan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Inilah yang disebut dimensi iman dalam Islam. Jadi kalau sudah disebut iman, ini tiga-tiganya harus nyatu. Hati, perkataan, perbuatan. Kalau salah satunya lepas, itu akan membatalkan keimanan, muncul status baru. Kalau tidak munafik, fasik, kan gitu. Karena manusia macam-macam. Ada orang yang hatinya membenarkan, perbuatannya membenarkan, hati membenarkan, perbuatan membenarkan Islam, tetapi lisan tidak mau mengucapkan tentang Islam, syahadat. Siapa itu? Paman Nabi. Paman Nabi bukan nggak percaya sama risalah yang dibawa keponakannya Nabi, percaya. Perbuatannya, jangan diragukan, terdepan menjadi perisai hidup dakwah Nabi. Tapi sampai wafat, itu lisan beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Hati mengakui, perbuatan membuktikan, tapi lisan tidak mengucapkan. Ditanya, masuk surga apa masuk neraka? Sesuai kaedah Islam, masuk neraka, Pak. Loh kok bisa? Ya bisa. Bunda Teresa kurang hebat apa pengabdiannya kepada kemanusiaan? Tapi dalam terminologi Islam, masuk surga apa masuk neraka? Neraka. Jelas itu. Karena dia tidak pernah bersyahadat. Itu aturan main dalam Islam. Jangan sok tahu, bukan sok tahu. Kita mengikuti alur yang ada. Kalau toh Allah punya pengecualian, itu hak Allah mutlak itu. Itu bukan ranah kita lagi untuk membahasnya. Karena perintahnya tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Udah pikirkan aja apa yang diciptakan, enggak usah mikir siapa yang menciptakan.
nggak nyampe akal kita. Tuhannya siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Allah siapa? Itu mutar, nggak bisa. Kita hanya bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Baik. Jadi ada kesesuaian. Ada juga orang yang lisannya mengucapkan, hatinya membenarkan, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan hati dan ucapannya. Itulah orang munafik gitu. Jadi tiga-tiganya harus berpadu. Pembenaran dalam hati, pengucapan secara lisan, dan terbukti dalam perbuatan. Jujur adalah kesesuaian antara yang tiga ini. Itulah jujur itu. Nah, ada beberapa kejujuran dalam Islam. Ada yang disebut dengan sidqul qalbi, kejujuran niat. Niat itu selalu diidentikan kepada hati. Kenapa? Karena memang niat itu tempatnya di hati. Lo emang nggak boleh niat di lisan? Boleh, tapi berbahaya. Lo kok bisa? Filosofinya saja dalam hidup. Orang yang banyak berjanji di lisan itu biasanya sulit terbukti dan jarang terbukti dalam kenyataan. Tapi orang yang mengucapkan janjinya di hati, insya Allah besar kemungkinan akan terbukti. Kok bisa begitu? Bisa. Setan tidak akan membiarkan umat Nabi Muhammad ini taat. Begitu dia ikrarkan, saya hari Jumat nanti mau bantu assalam 5.000 bungkus makanan. Tungguin aja, insya Allah gak bakal jadi tuh. Itulah yang istilah masyarakat kita omdo itu. Ngomong doang itu. Itu filosofi dalam hidup tentang niat. Maka dalam sholat pun kan begitu. Niat itu tempatnya di hati. Boleh dilapaskan, boleh, tapi salah melapaskan, salah ibadahnya. Tadi mau sholat subuh, usolli fardhu subuhi salasa rakaatin, gitu. Salah tuh ibadahnya. Walaupun dia sholat subuh 2 rakaat dia sholat, tapi niatnya menyebut 3 rakaat, salah tuh Pak, batal ibadahnya. Itu bahayanya kalau diucapkan. Harus tepat, harus sesuai, tidak boleh salah. Tapi kalau dalam hati kan aman. Tinggal berdiri, sebut dalam hati, Allah tahu kita mau sholat subuh. Masuk dicatat sama malaikat sholat zuhur tuh nggak mungkin. Itulah amannya hati itu. Jadi bukan masalah peniatan itu masalah kelompok A, kelompok B, kelompok C sampai Z. Tetapi masalah ketenangan dan kemantapan hati dalam meniatkan sesuatu. Baik, itu yang disebut dengan sidqul qalbi, jujur dalam niat. Yang kedua ada yang disebut dengan sidqul hadis, kejujuran dalam kata-kata. Ini yang paling sulit. Maka dalam agama kita ada istilah kazib, ada kazzab. Artinya sama, prakteknya berbeda. Kalau kazib itu diterjemahkan bohong. Kalau kazzab itu pembohong. Kalau berbohong, ayo jujur kita semua yang hadir pagi ini. Siapa yang gak pernah bohong? Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan dalam hati. Nggak berani juga kan? Karena pasti apapun motifnya kita pernah berbohong dalam hidup ini. Apalagi kita bapak-bapak ini, para suami. Mau nikah lagi nggak? Nggak. Padahal sebenarnya mau gitu. Ini udah bohong. Contoh, nggak ada yang salah di situ. Jadi kalau ada yang mati-matian mau melawan poligami, itu berarti melawan hukum Allah itu. Hampir semua manusia pernah berbohong, tapi jangan sampai jadi pembohong. Apa pembohong itu? Bohong sudah jadi kebiasaan, dan yang paling berbahaya ketika dia berbohong tapi merasa tidak berbohong.
Yang paling mengerikan posisi seorang hamba di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, merasa aman dari azab dan siksa Allah. Itu yang paling berbahaya. Jadi persis kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau diingatkan Nabi Musa tentang neraka, jawaban mereka apa? La yamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Allah paling nanti di neraka cuma beberapa hari saja gitu. Nggak ngaji, Pak. Alah, ngajinya gitu-gitu aja. Sholat, sampai nggak sholat subuh tadi? Walah, besok kan masih ada subuh gitu. Luar biasa. Ya besok subuh ada, sampean masih ada nggak besok? Masalahnya kan begitu. Jadi merasa aman dari siksa Allah ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa berbahaya? Karena memang itulah sikap orang-orang Yahudi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 80-81 itu. Jadi kalau diingatkan tentang neraka, tenang-tenang saja. Bakal mati, yang mati kan yang tua-tua doang gitu. Jangankan yang tua, yang dalam kandungan aja bisa wassalam itu. Bisa nggak lahir, Pak. Kematian itu lintas usia. Kalau yang tua yang duluan dari yang muda, oh subhanallah, happy kita kalau hari ini. Nunggu aja agak tuaan dikit 50 tahun baru ibadah, ya enggak? Tapi kan enggak. Ada kakeknya masih segar, cucunya koid, meninggal duluan. Nah, banyak yang begitu. Jadi usi nafsi wa iyakum. Jadi itu sidqul hadis. Jangan sampai kita dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Kalau dalam hadis Nabi, unsur-unsur kebohongan itu sering terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, kasratul mizah, banyak bercanda, bersenda gurau. Senda gurau itu cenderung berbohong. Orang yang banyak bersendarut. Maka Nabi mengatakan kasratut dhahik tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa membuat hati menjadi mati. Makanya antum lihat orang yang banyak ketawa terus, itu hatinya keras itu. Yang bisa membuat lembut hati itu banyak meneteskan air mata. Makanya kenapa ibu-ibu hatinya lebih lembut? Karena memang sering menangis. Walaupun yang ditangisi kadang-kadang gak jelas, pokoknya nangis saja. Iya, nangis. Makanya hatinya agak lembut kalau dibandingkan bapak-bapak itu. Makanya kalau ada bapak-bapak yang sering nangis itu hatinya agak lembut itu, plus cengeng gitu ya. Ya memang itulah fitrahnya laki-laki dengan perempuan. Maka kalau nangis pun gayanya berbeda. Kalau laki-laki itu nangis yang ditutup mulutnya, kalau perempuan nangis itu yang ditutup matanya. Antum lihat kalau ada bapak-bapak nangis itu sesenggukan gitu, pasti mulut. Kalau ibu-ibu pasti gini. Bapak-bapak begini, ibu-ibu begini. Jadi kalau ada ibu-ibu nangis yang ditutup mulut. Nah, kalau bapak-bapak nangis yang ditutup mata. Kan nangis kayak mikir gitu kalau nangis. Kalau ibu-ibu pasti gini. Nah, karena sumber dosanya beda. Kalau ibu-ibu sumber dosanya itu kan mulut. Makanya yang ditutup itu. Kalau laki-laki sumber dosanya mata. Yang paling utama. Laki-laki itu kan paling gak kuat kalau ngelihat sesuatu itu. Ngikut aja matanya itu. Istighfar tetap, melotot tetap. Astagfirullah. Ya laki-laki. Kalau perempuan mulut, apa aja dikomentarin. Ustadznya ngaji di depan, di belakang pun dia buat pengajian. Tempat lain begitu, sini mah nggak tahu, nggak kelihatan masalahnya. Ya, dah apa-apa.
Itu sidqul hadis. Kemudian ada sidqul amal, kejujuran dalam berbuat, atau bahasa lainnya disebut ikhlas. Sidqul amal, jujur dalam berbuat, artinya perbuatannya tidak diikuti dengan dosa. Jadi benar-benar ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu satu akar kata dengan khalas. Khalas itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sudah. Khalas, khalas. Khalas itu artinya sudah. Jadi ikhlas itu artinya paling sederhana, ya sudah. Ya sudah. Ikhlas, ya nggak usah dijawab. Kalau ditanya ikhlas Pak, ikhlas, itu belum ikhlas itu. Membantu, memberi apapun, ya sudah. Lupakan saja, itu udah ikhlas itu. Tadi ngasih berapa Pak? Ngasih 50, itu belum ikhlas, masih ingat. Kalau masih ingat nggak ikhlas itu. Kalau ikhlas ya sudah. Tadi ngasih berapa kotak amal? Nggak tahu, nggak ingat, udah. Kalau masih ingat, wah itu berarti belum bisa lepas. Jadi ikhlas, sidqul amal itu artinya ikhlas dalam perbuatan. Bukan karena apa dan siapa, tapi talaban liridallah, hanya mengharapkan ridho Allah. Itu namanya jujur dalam perbuatan. Selanjutnya sidqul wa'di, jujur dalam janji. Dan yang terakhir sidqul hal, kejujuran dalam kenyataan hidup. Jadi ternyata ada juga orang yang tidak jujur dengan kenyataan hidupnya. Ini yang disinggung Nabi dalam hadis dengan istilah ailun mustakbirun. Jadi ternyata ada 3 kelompok manusia nanti di akhirat yang enggak direspon oleh Allah. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Jadi tidak dilihat, diperhatikan, tidak direspon oleh Allah. 3 golongan ini, salah satunya adalah ailun mustakbirun, orang miskin tapi sombong. Jadi ini tidak jujur dengan keadaan, miskin tapi sombong, kebanyakan gaya. Maka ada istilah orang tua kita dulu, mati gaya. Mati karena kebanyakan gaya. Sesuai dengan rumus fisika, semakin besar tekanan, semakin besar gaya yang dihasilkan. Artinya semakin banyak gaya, semakin tertekan dalam hidupnya, karena dia tidak jujur dalam kehidupannya. Maka orang Arab mengatakan baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam tapi besok. Adanya telur, ya telur aja dimakan. Tenang aja nak, sekarang kita makan telur, besok ayam, besok. Sekarang apa? Yang penting sidqul haqiqah, sidqul hayat, jujur dalam kehidupan. Ya, lebih baik kita tampil apa adanya daripada tampil ada apanya. Itu berbahaya. Biar tekor asal kesohor. Wah, tekor beneran tuh. Baik, itu pembahasan tentang kejujuran. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud jujur yang membinasakan itu? Baik, jujur yang membinasakan itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang mudah mengakui kelebihannya, tapi sulit mengakui kelebihan orang lain. Itulah jujur yang membinasakan. Mudah mengakui kelebihan dirinya, nanti ada beberapa unsur, tetapi sulit mengakui kelebihan orang lain. Ketiga itu kepada diri orang lain, dia dengan mudah mengakui kelebihan, kekurangan orang lain, tapi sulit mengakui kelebihan
orang lain. Jadi kalau kepada dirinya mudah mengakui kelebihannya. Kalau dalam Islam unsurnya yang pertama i'jabun nafsi, ujub. Ujub dengan takabur itu beda. Kalau ujub menyombongkan diri tapi tidak merendahkan orang lain. Tapi kalau takabur, al-kibriya, al-kibr, menyombongkan diri sekaligus merendahkan orang lain. Nah, unsur pertama daripada jujur yang membinasakan adalah i'jabun nafsi, merasa bangga dengan dirinya. Ini bisa antum temukan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Selalu kalimat yang meluncur dari mulutnya iblis itu adalah ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Itu kata-kata iblis. Kalau orang beriman kata-katanya huwa khairun minni. Itu kata orang yang beriman. Tapi kalau kata iblis ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Itu iblis. Kalau orang beriman huwa khairun minni, dia lebih baik dari saya. Jadi selalu tawadhu', rendah hati, bukan rendah diri. Jadi i'jabur rajul, i'jabun nafsi, jujur dia. Jujurnya apa? Jujur mengakui kelebihannya, tapi tidak pernah jujur mengakui kekurangannya. Tapi kalau kepada orang lain, jujur mengakui kekurangan orang lain. Tapi kalau kelebihan orang lain, sulit. Itu jujur yang membinasakan. I'jabun nafsi. Jadi bukan ana khairun minhu, tapi yang benar huwa khairun minni. Jadi kalau nanti gue gitulah, nah, itu pengikut iblis itu. Iblis wa ashabuhu itu. Iblis itu kan diperintahkan sujud kepada Adam, membangkang, aba wastakbar. Dosa yang dilakukan karena kesombongan itu lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan. Apa dosa karena kesombongan itu? Salah satu bentuk dosa karena kesombongan itu adalah yadda'i annahu ya'lam, merasa sok tahu. Ayo ngaji ke assalam yuk. Alah, gitu doang pengajiannya, udah lewat tuh. Nah, itu sombong itu. Nauzubillah. Jadi unsur yang pertama adalah i'jabun nafsi, atau merasa ujub, bangga dengan dirinya. Kata-katanya selalu ana khairun minhu. Itu kan kata-kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan dari api, Adam dari tanah. Hebatan saya dong, kan gitu. Jadi itu alasan pertama iblis membangga-banggakan keturunan. Nah, hati-hati. Ini juga ada di masyarakat kita yang begitu. Dia kan keturunan Raden. Kalau di Jawa ada istilah keturunan anak kiai dipanggil Gus. Ya nggak apa-apa dipanggil Gus, cuma kadang-kadang tidak sesuai dengan panggilan, kan gitu. Raden, Gus, Ajengan dan sebagainya. Jadi banyak yang terperdaya oleh keturunan. Ini karakter iblis yang begini. Iblis juga mempermasalahkan kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia jelas mengajukan argumentasi, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya kan lebih hebat. Saya dari api, Adam dari tanah. Jadi kalau ada orang yang, saya kan keturunan kiai,
ayahmu kiai, kau apa? Kalau kata orang Arab, innal fata man yaqulu ha anaza wa laysal fata man yaqulu kana abi. Pemuda sesungguhnya yang mengatakan inilah saya, bukan inilah ayah saya. Ayah saya kan itu kan ayahmu. Lah kalau kamu, jadi kalau masih ada yang membangga-banggakan keturunan, kecuali kalau keturunannya baik, soleh, dia juga ikut soleh, itu bagus. Itu Quran surat At-Tur ayat 21. Insya Allah itulah keluarga yang akan menyatu tidak hanya di dunia, tapi sampai kelak di akhirat, karena kesolehannya itu menyambung. Kemudian kenapa iblis tidak mau disuruh sujud kepada Adam? Alasannya loyalitas. Adam baru ya Rob engkau ciptakan, belum terbukti kesetiaannya. Saya kan udah lebih dulu diciptakan, sudah terbukti taat dan patuh kepadamu. Loyalitas, bicara tentang apa yang sudah diperbuat. Karena kalau bukan gue tuh, kalau bukan karena saya, itu karakter iblis. Jadi yang pertama adalah membanggakan diri. Yang kedua, unsur jujur yang membinasakan itu adalah tarafu. Tarafu itu suka menonjolkan diri. Quran surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-75. Suka menonjolkan diri. Ini subhanallah. Jadi selalu merasa yang lain kecil, dia doang yang ini. Biasanya di kampung-kampung kita dulu begini. Jadi kalau udah mau sholat jamaah di masjid, itu yang boleh jadi imam itu syaratnya cuma satu, kalau udah tua. Ada yang fasih, bagus bacaannya, kalau belum tua itu nggak boleh. Itu namanya tarafu, namanya suka menonjolkan diri. Jadi pengen selalu dia yang ditunjuk, pengen ditunjuk, itu suka nyodorkan diri begitu. Padahal nggak ada yang milih, tapi pengennya dipilih. Kayak di kampung saya dulu ceritanya begitu tuh. Jadi imam sholat yang biasa berhalangan hadir. Banyak yang ditunjuk tapi nggak ada yang siap. Kebetulan ada orang kaya di situ, pengen maju tapi nggak ada yang nunjuk. Udah nyodorkan diri, karena nggak ada yang mau lagi, akhirnya terpaksa dia juga yang jadi imam. Baik, itu tarafu, suka menonjolkan diri. Kalau dia menonjolkan diri dengan kemampuan, punya kapasitas, itu masih bisa dimaklumi dalam Islam. Nah, selanjutnya unsur jujur yang membinasakan itu adalah asyghulu bi uyubin nas. Asyghulu bi uyubin nas itu sibuk dengan kekurangan orang lain, tapi tidak sibuk dengan kekurangan dirinya. Itu jujur yang membinasakan. Kekurangan orang lain dia sibuk, tetapi kekurangan dirinya tidak pernah dia sibuk untuk mengkajinya, apalagi sampai memperbaikinya. Nah, asyghulu bi uyubin nas, orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, bisa membuat dia jatuh di antara dua kemungkinan. Yang pertama ghibah, dan yang kedua fitnah. Kalau yang dia omongkan itu ada betul terjadi, itu namanya ghibah. Tapi kalau enggak terjadi, itu fitnah. Dua-duanya berbahaya dan haram hukumnya dalam Islam. Maka orang yang menyibukkan diri dengan kekurangan orang lain adalah bentuk kejujuran yang justru membinasakan pelakunya, karena dia akan terjebak antara fitnah dan ghibah. Ghibah itu ngomongin orang kalau orangnya sudah nggak ada.
walaupun yang diomongin itu memang ada kenyataan. Makanya dari kata-kata ghaib, kan satu akar kata, ghibah, ghaib. Ghaib itu artinya nggak ada. Jadi kalau orangnya sudah nggak ada, dia baru ngomong. Beda kalau orangnya masih ada. Kalau orangnya masih ada namanya ngomong. Bahasa Arabnya bisurah, terus terang. Tapi kalau orangnya sudah nggak ada, namanya ngomongin. Jadi ngomongin orang. Yang benar itu ngomong. Antum nggak suka dengan seseorang, dia masih ada, ngomong aja. Ana nggak suka dengan gaya ente. Mau kenapa? Ente belagu amat ente. Selesaikan di situ, selesai. Selama itu memang dibenarkan oleh syar'i. Artinya benar dalam agama alasan yang disampaikan. Tapi kalau nunggu orangnya sudah pergi baru diomongin, itu namanya ngomongin. Lah bagaimana kalau itu aib? Nah, aturan mainnya dalam agama kita, membaca aib orang lain itu boleh, tapi tidak boleh membacakannya. Itu yang nggak boleh. Membaca aib orang lain itu mengambil hikmah dari kejadian pada seseorang. Tapi kalau membacakan bukan mengambil hikmah, tetapi menceritakan aib itu kepada orang lain. Kalau ngambil hikmah boleh. Kenapa bapak itu ya masih muda kok sakit-sakitan? Oh pelit. Ah ya udah, cukup buat kita. Nggak usah diceritakan. Tahu nggak kenapa bapak itu sakit-sakitan? Padahal kan masih muda ya. Itu kena pelit tuh. Itu namanya membacakan. Tapi kalau membaca, boleh kita baca aib orang lain untuk memperbaiki diri kita. Karena Nabi menegaskan masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Apapun yang menimpa suatu kaum, maka harus mendatangkan manfaat bagi kaum yang lain. Artinya yang lain harus bisa mengambil pelajaran. Jadi as-sughulu bi uyubin nas, selalu sibuk dengan kekurangan orang lain. Salah satunya tadi ghibah. Nah, menurut Imam Nawawi, ghibah itu boleh dalam beberapa hal. Ini yang penting. Dia nggak salah kita. Jadi nggak semuanya ghibah itu dilarang. Ghibah itu menurut Imam Nawawi boleh dalam beberapa hal. Yang pertama, mengadukan kezaliman seseorang kepada pihak penguasa atau yang berwenang. Jadi antum melihat orang ada nyuri, mabuk, laporkan kepada polisi, itu bukan ghibah namanya. Itu kan ghibahin orang, ngomongin orang. Nah dia itu mabuk narkoba. Dan hati-hati, kaedahnya dalam Islam su'ul khulqi yu'di, namanya akhlak yang buruk itu cepat menular, maka harus cepat-cepat diamputasi itu. Antum berangkat ngaji dari perumahan tempat antum tinggal, berangkat sholat subuh jamaah ke masjid 5 waktu jamaah, sebulan, 2 bulan, setahun, belum tentu ada yang ngikut. Tapi coba kalau ada yang bawa narkoba ke tempat tinggalan tuh, dalam jangka sebulan banyak yang kena nanti tuh, terjangkiti. Memang kata Nabi betul, su'ul khulqi yodi, akhlak yang buruk itu cepat menular, maka harus cepat-cepat diputus, harus diamputasi itu. Jangan dikasih ruang dan kesempatan. Boleh itu kata Imam Nawawi, mengadukan kezaliman atau kemaksiatan yang dilakukan seseorang kepada penguasa atau kepada pihak berwajib. Yang kedua, meminta fatwa kepada seorang ulama atau mufti tentang kezaliman yang sedang dia alami. Umpamanya orang tua minta nasihat kepada seorang ustadz karena dia mengalami kezaliman dari anaknya, itu boleh. Dan yang ketiga, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan yang terjadi. Ini menyangkut kepada para penguasa ya.
Jadi menyerang pribadi penguasa itu haram, tidak boleh. Tapi kalau mengingatkan kezaliman dan kemungkaran yang dia lakukan berdampak luas kepada umat, itu boleh disampaikan. Dan yang ketiga, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat, pemabuk, penjudi, itu boleh itu. Pemabuk tuh memang benar-benar pemabuk, bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi sudah berkali-kali. Nah, selanjutnya yang terakhir, ikhwatal iman, apa sih bahaya yang ditimbulkan daripada kebiasaan jujur yang membinasakan ini? Jujur yang membinasakan. Yang pertama bahayanya, dia merupakan kawan dari kesyirikan dan penyebab utama munculnya kesyirikan. Quran surat 38 ayat 73 sampai 74. Jujur yang membinasakan, yaitu i'jabun nafsi, tarafu as-sughlu bi uyubin nas, itu adalah kawan dari syirik dan penyebab utama daripada kesyirikan. Jadi syirku billah itu didahului dengan al-i'jab binafsihi, membanggakan diri, kemudian suka menonjol-nonjolkan diri sampai tidak menganggap orang lain. Kan begitu sejarahnya Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka. Az-Zumar surat 39 ayat 72. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat mereka untuk pulang bagi mereka yang suka menonjol-nonjolkan dirinya, membangga-banggakan dirinya, sibuk dengan aib orang lain, kecuali hanya nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya menjadi penghalang masuk ke dalam surganya Allah. Quran surat yang ke-7 ayat 13. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga orang yang masih terdapat di dalam hatinya kesombongan, walau zarrah, walaupun sebesar biji zarrah. Kemudian penyebab su'ul khatimah, berakhir dengan keburukan. Surat 40 ayat 35 Al-Mu'minin, surat 40 ayat yang ke-35. Ternyata orang-orang yang suka membanggakan diri, menonjol-nonjolkan diri, itu bisa berujung kepada su'ul khatimah dalam hidupnya. Sebab kenapa? Orang yang suka membangga-banggakan dirinya, jujur kita akui, kita saja yang mendengarkannya nggak suka. Kalau ada orang yang, kalau bahasa gaulnya belagu gitu ya, sok itu di depan antum, apa antum suka dengarkan? Siapapun nggak suka ngelihat. Di mata manusia kehormatannya hancur, apalagi kelak di hadapan Allah. Sebab dia makhluk Allah, ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah. Lah kok yang dicipta kok merasa lebih hebat dari sang pencipta, itu kan kebinasaan yang begitu. Dan terakhir, orang-orang yang jujur hanya dengan mengakui kelebihan dirinya, kemudian suka menonjol-nonjolkan dirinya, tidak akan mendapatkan cinta dari Allah. Quran surat yang ke-16 ayat 22 sampai 23. An-Nahl. Tidak akan dicintai oleh Allah, karena Allah lebih cinta kepada hambanya yang senantiasa merendahkan hatinya di hadapan manusia. Bukan ana khairun minhu, tapi yang benar huwa khairum minni. Inilah tema tentang
jujur yang membinasakan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak ada. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan. Bagus nih pertanyaannya, menyangkut ustadz dan jamaah. Yang pertama diluruskan dulu, kalau sudah disebut ustadz, itu beda pemaknaannya di Indonesia dengan aslinya ya. Kalau aslinya, short ini bukan sin ya. Kalau asli pakai sin itu palsunya 80%. Tapi kalau udah short asli itu 100% original. Jadi kalau ustadz pakai hamzah kemudian di belakangnya zal, ustazun, itu kalau di bahasa Arab artinya profesor. Profesor itu. Beda kalau ustadz di Indonesia modal peci putih, ngajar ngaji satu orang, ngajarnya ikro lagi, itu udah dipanggil ustadz. Ini faktor sosiologisnya. Kenapa saya angkat ini? Karena dilematis. Karena persepsi masyarakat kalau udah ustadz pasti tahu, kan gitu. Padahal banyak ustadz yang tidak banyak tahu. Jadi hati-hati antum. Jadi kalau dibilang ustadz oh pasti tahu, belum tentu. Ustadz pasti baik, oh belum tentu juga. Apalagi ustadznya belakangnya dal, ustadun, itu mah ekor kuda artinya. Iya, ustadz tat itu tat gitu yang biasa dipanggil sama jamaah itu tat gitu. Jadi kalau dipanggil tat berarti manggil jamaahnya apa mah gitu ya, jamaah. Jadi itu yang pertama harus antum pahami dulu. Ustadz belum tentu tahu segalanya, karena penyebutan ustadz dengan makna yang aslinya udah berbeda. Yang kedua, disinilah letak kebenaran hadis Nabi, manizdada ilman walam yazdad huda, fama yazdad minallahi illa bu'da. Jadi orang pintar dalam terminologi agama kita itu bukan hanya orang yang ilmunya nambah, tapi hidayahnya harus nambah gitu. Banyak profesor, doktor, tapi belum tentu Islamnya bagus. Tapi tidak sedikit orang yang tidak punya gelar akademik, tapi Islamnya bagus. Maka banyak orang bertitel belum tentu berilmu. Tapi banyak orang berilmu sekalipun belum punya titel. Ijazah, gelar itu kan hanya tanda dia pernah sekolah. Iya kan? Orang yang pernah sekolah belum tentu pernah menuntut ilmu. Apalagi kalau di kita Indonesia ini, sorry to say, sistem pendidikan kita yang ada tolabul pasli bukan tolabul ilmi, mencari kelas bukan mencari ilmu. Yang penting naik kelas, ilmunya nggak naik nggak penting. Itu yang terjadi di sekolah-sekolahan kita itu. Iya kan? Yang penting anaknya naik kelas 1, 2, 3, nggak naik didatangin gurunya. Mau ilmunya turun nggak penting, maka kelas naik, ilmu nggak naik, akhlak nggak naik. Urusan jujur tuh Pak. Itu fakta, bukan kita mau nyinyir. Artinya antum nggak usah risau kalau ngelihat ada ustadz yang begitu. Oh iya, ilmu sih boleh, gelar LC, MA, M apa lagi, pokoknya semuanya lah. ALM doang yang belum ada itu. Almarhum ya. SAG, SH, SE, macam-macam lah. Tapi kok diingatkan cenderung ngeles, itu namanya ngeles itu. Bukan ngasih alasan. Kalau ngasih alasan, ngasih hujjah itu beda. Kalau ngeles itu nyari pembenaran. Bukan benar, tapi dibenar-benarkan. Jadi ndak usah risau, senyumin aja kalau ada yang begitu. Oh iya, bolehlah gelar 7 km panjangnya kan gitu. Tapi kalau hidayah memang mutlak hanya milik Allah, dan hanya diberikan
kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, sekalipun tidak pernah duduk di bangku kuliah, tapi taatnya kepada Allah melebihi yang bergelar profesor doktor. Subhanallah, orang-orang tua kita ini. Ini kan yang dulu sekolahnya biasa-biasa aja, sekolah rakyat, sekolah apa, tapi semangatnya nuntut ilmunya luar biasa. Kalah yang muda-muda, duduknya di depan semua yang tua-tua, yang muda-muda di belakang, tempat lain, sini mana. Jadi santai saja. Nah, kita sebagai jamaah harus senantiasa komit kepada ajaran agama kita. Ajaran agama kita, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Fanatik dalam agama kita itu haram hukumnya. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia apapun, ya salah-salah aja. Nggak usah, oh itu kan ustadz saya, walaupun salah tetap dibenarkan. Itu dosa itu. Jadi jangan segan-segan mengingatkan ustadznya kalau salah. Karena hati-hati, mendiamkan kesalahan sama saja dengan setuju terhadap kesalahan. Itu kan ustadz nggak enak, enaknya yang tidak enaknya dikesampingkan. Yang penting semuanya dengan adab yang baik. Jangan main sikat-sikat aja, nanti malah jadi ribut. Nah, komitmen kita kepada ajaran agama, bukan kepada siapa. Kalau kepada siapa, komitmen kita jelas kepada Allah dan kepada Rasulnya, titik. Kalau ustadz, kiai, ajengan, habib, tuan guru, gus, macam-macam, itu relatif. Selama beliau-beliau tegas, taat, tunduk, patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kita taat, kita tunduk, kita ikuti. Dia selisihi Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Wah, itu kiai loh, kemana-mana sarungan, bodoh amat. Ustadz loh, oh jenggotnya panjang, gak ada ukuran. Jadi jelas, ketaatan kita, ketundukan kita mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama kita, selama beliau-beliau istiqomah, kita ikuti. Maka disinilah muncul istilah ulama salafus saleh. Kenapa sampai muncul istilah ulama salafus saleh? Salafus saleh itu kan artinya orang-orang terdahulu yang soleh. Kenapa sih sampai dalam tanda kutip bernostalgia seperti itu ke masa lalu? Karena memang realitasnya ulama dulu dengan ulama sekarang itu beda, kualitasnya beda. Loh, kualitas beda. Imam Syafi'i masuk kategori salafus saleh. Usia 8 tahun udah hafal Quran. Lah ulama sekarang Quran gak hafal, tapi mau nyalah-nyalahkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, ulama-ulama yang lain disalah-salahin. Sampai keluar kata-kata, itu kan ulama-ulama dulu masih mungkin salah, manusia biasa kok, gitu. Indah kalimatnya, tapi kita bisa-bisa terjebak. Kalau dia mengatakan ulama-ulama salafus saleh itu salafus saleh masih mungkin salah. Nah, kalau yang ngomong pasti salah. Mau masuk sekelas Imam Syafi'i, sekelas imam yang lain disalah-salahin. Lah dia kualitasnya udah nyampe mana kan gitu istilahnya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, komitmen kita kepada Allah dan Rasulnya itu komitmen yang paling tinggi. Siapapun yang mengikuti Allah dan Rasulnya, ya kita ikuti. Kalau nggak ngikutin Allah dan Rasulnya, ya wassalam, innalillah, kan gitu. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan semua kita dikaruniakan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan semakin istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita nanti. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.